Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Bisa. Saya dari SMK 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang air tanah. Langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Let's go. Yang pertama adalah pengertian air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah mempunyai kandungan zat-zat kimia yang bervariasi, yakni tergantung kepada tanah dan kondisi geografis daerahnya. Perbedaan jenis tanah memengaruhi kedalaman permukaan air tanah. Contohnya di daerah gurun, kedalaman bisa mencapai 50 meter atau lebih, sehingga jarang tumbuhan-tumbuhan yang hidup di situ, karena akar tumbuhan tidak mampu menjangkau permukaan air. Yang kedua, asal air tanah. Asal-usul air tanah yaitu dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan selanjutnya terkumpul pada lapisan yang tidak dapat tertembus oleh air. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi beberapa banyak air hujan yang terdapat meresap ke dalam tanah, diantaranya dipengaruhi oleh tingkat kelembapan tanah, potositas tanah maupun bebatuan, tingkat kemiringan lereng, serta vegetasi yang menutupi lahan. Bisa dilihat dari skema lapisan air tanah di bawah ini. Lanjut, air tanah terbentuk dari air hujan yang turun ke bumi. Banyaknya air yang meresap ke dalam tanah tergantung pada jenis lapisan batuannya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua tipe lapisan batuan, yaitu yang pertama adalah lapisan kedap air. Lapisan ini disebut juga impermeable. Kadar pori pada lapisan ini sangatlah kecil, sehingga air sulit meresap. Yang kedua, lapisan tidak kedap air. Kebalikan dari tanah yang kedap air, lapisan tanah yang tidak kedap air memiliki kadar pori yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan menyerap air lebih besar. Yang ketiga adalah sumber air tanah. Ada dua sumber air tanah, yaitu dari air di permukaan tanah dan dari air hujan. Sumber air tanah dari permukaan tanah ini berasal dari sungai, danau, rawa, serta genangan air lainnya. Selanjutnya, air ini meresap melalui lajur jenuh. Lanjut ke jenis-jenis air. Terdapat 3 jenis air di bumi ini, yaitu yang pertama adalah air fados, yang biasa disebut meteoric water. Air tanah fados adalah hasil dari presipitasi, yaitu hujan yang saat berproses di atmosfer mengalami kondensasi dan percampuran debu meteor yang melesak pada lapisan atmosfer serta habis di lapisan tersebut. Yang kedua, air konat. Air jenis ini disebut juga air purba. Hal ini dikarenakan air jenis ini sering berada di dalam batuan selama ribuan tahun, bahkan jutaan tahun lamanya. Yang ketiga adalah air juvenil. Jenis air tanah ini terbentuk dari proses intrusi magma di kedalaman tertentu, maka air tanah ini disebut juga air tanah magma. Air tanah ini dapat ditemukan di kawasan yang dekat dengan Gunung Merapi. Yang keempat adalah air tanah freatik. Jenis air tanah ini disebut juga air tanah dangkal. Sesuai dengan sebutannya, air tanah ini berada tidak jauh dari permukaan bumi. Yang kelima adalah air tanah artesis. Air tanah ini terletak di lapisan kedap air pertama dan yang paling dekat dengan lapisan permukaan tanah. Air tanah jenis ini disebut juga air tanah dalam karena terdapat di kedalaman 80-300 meter di permukaan tanah. Selanjutnya, manfaat air tanah untuk kehidupan. Banyak manfaat air tanah bagi kehidupan makhluk bumi. Bukan hanya manusia yang memanfaatkan air tanah, tetapi juga tumbuhan dan hewan. Berikut beberapa manfaat air tanah untuk kehidupan kita. Manfaat yang pertama adalah kebutuhan rumah tangga, yang kedua irigasi, yang ketiga perindustrian, yang keempat merupakan bagian yang penting dalam siklus hidrologi, yang kelima pembangkit listrik, yang keenam sebagai laboratorium alam. Manfaat yang ketujuh adalah untuk wisata dan olahraga ekstrim. Dan pembagian
contoh-contohnya bisa dilihat di PowerPoint ini. Selanjutnya adalah usaha melestarikan air tanah. Cara melestarikan air tanah adalah yang pertama dengan cara melindungi lingkungan sumber air tanah. Cara melestarikan air tanah yang pertama ini ya, melindungi lingkungan sumber air tanah, di mana perlindungan tersebut dimaksudkan agar air tanah terhindar dari beberapa faktor pencemaran air. Yang kedua, melakukan konservasi air tanah. Konservasi air tanah ini dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan, di mana sumur resapan ini berfungsi sebagai resapan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Yang ketiga adalah menggunakan air tanah secara bijak, di mana berarti di usaha kali ini kita ditekankan untuk berhemat agar selalu terjaga kelestariannya. Yang keempat, melindungi dan melestarikan hutan. Seperti yang telah kita pahami, bahwasanya hutan memiliki peran penting dalam ketersediaan air tanah. Akar-akar pohon di hutan dapat membantu penyerapan air hujan yang jatuh di tanah. Sekian dari saya mohon maaf bila ada salah kata maupun salah kalimat. Mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe di bawah. Saya Misan, sampai jumpa.